Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek pada mata kuliah Matematika Keuangan. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Rara Fiona dengan NIM 08011182429009 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrawati MSI dan dari program studi matematika. Baiklah, jadi untuk proyeknya sendiri itu kami disuruh mencari jurnal bahasa Inggris tentang materi matematika keuangan. Yang dimana saya telah menemukan jurnalnya, yaitu dengan judul Annuity RER, Earn our package to approximate the value of an annuity according to the non-central moments of the capitalization factor. Yang dimana kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, itu adalah Annuity RER itu adalah sebuah paket. Jadi di sini sebuah paket R untuk memperkirakan nilai anuitas berdasarkan momen non sentral dari faktor kapitalisasi. Jadi di sini ada 4 penulis dari jurnal tersebut, yaitu ada Salvador Cruz Daud, Fabrizio Maturo, Ana Maria Sanchez Perez, dan Massimo Squilante. Di mana para penulis ini dari berbagai universitas. Dan untuk publikasinya itu Quality and Quantity volume 57 tahun 2020. Ya, langsung saja mungkin untuk latar belakangnya sendiri dari jurnal ini adalah dalam praktik keuangan, perhitungan anuitas itu biasanya menggunakan suku bunga yang kita anggap itu tetap. Padahal di dunia nyata, suku bunga itu selalu berubah-ubah dan tidak bisa diprediksi dengan pasti. Perubahan kecil pada suku bunga saja bisa membuat nilai anuitas itu berbeda cukup jauh. Karena itu, cara perhitungan yang hanya memakai suku bunga tetap seringkali kita itu nggak bisa menggambarkan kondisi sebenarnya. Jadi pada jurnal Annuity RER tadi itu akan menjawab masalah tersebut dengan mengembangkan sebuah produk tadi, Annuity RER, atau sebuah paket R yang membantu menghitung nilai anuitas ketika suku bunganya itu bersifat acak. Jadi paket ini itu menggunakan pendekatan statistik berbasis momen non sentral agar hasil perhitungannya itu lebih realistis dan mendekati kondisi real. Oke, kita langsung aja. Jadi intinya untuk masalah utama yang akan diangkat itu adalah suku bunga yang berubah-ubah. Jadi untuk rumusan masalahnya sendiri itu adalah bagaimana menghitung nilai anuitas ketika suku bunga bersifat acak dan tidak tetap. Terus metode apa aja sih yang paling tepat untuk memperkirakan nilai anuitas itu menggunakan momen non sentral dari faktor kapitalisasi. Terus bagaimana membangun paket R yang dapat mempermudah perhitungan anuitas dengan suku bunga acak. Jadi tujuannya itu adalah yang pertama adalah mengembangkan paket R tadi yang bernama Annuity RER tadi untuk menghitung nilai acak anuitas dengan suku bunga acak. Terus yang kedua adalah menerapkan berbagai metode berbasis momen non sentral untuk memperkirakan nilai anuitas. Terus yang ketiga adalah menyediakan alat yang praktis dan akurat untuk menghitung nilai sekarang atau present value dan nilai akhir atau future value anuitas menggunakan data suku bunga nyata. Oke, mungkin langsung aja untuk definisinya sendiri. Definisinya dalam jurnal ini, anuitas itu adalah rangkaian pembayaran yang dilakukan secara berkala. Misalnya itu setiap tahun. Nah, tapi biasanya untuk nilai sekarang atau present value ini tuh ada rumus standarnya itu adalah AN sama dengan 1 min F pangkat N dibagi I. Tapi untuk rumus standar ini itu biasanya bunganya tuh nggak tetap. Jadi biasanya anuitas kan dihitung dengan bunga tetap, tapi di jurnal ini akan membahas kasus ketika tingkat bunganya itu bersifat acak atau random interest rate, karena bunga yang berubah-ubah itu nilai kini dan nilai akhir itu anuitas juga ikut nggak pasti. Jadi penulis menggunakan pendekatan statistik khususnya momen tak sentral dari faktor kapitalisasi, yaitu ada simbol U ini sama dengan 1 plus X, yang dimana U itu adalah faktor kapitalisasi dan X itu adalah suku bunga acak. Jadi artinya jika bunganya itu berubah-ubah, maka U juga ikut berubah-ubah. Tapi pada bunga tetap U itu hanya 1 plus I, tapi kalau misalkan pada bunga acak, U itu menjadi variabel acak. Jadi di sini adalah U ini tuh untuk menghitung nilai anuitas tersebut. Oke, langsung saja ke kajian teorinya. Bagian teori di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang tersedia dalam jurnal tersebut. Yang pertama itu adalah
present value anuitas dengan suku bunga acak. Jadi yang pertama itu pada sini, pada present value anuitas dengan suku bunga acak ini, ada pertama present value anuitas immediate, yang dimana rumusnya itu ada N U pangkat min 1 sama dengan U pangkat min 1 plus U pangkat min 2 plus bla 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 sampai seterusnya sampai U pangkat min N. Yang dimana U pangkat min 1 itu adalah faktor diskonto untuk tahun ke-1. Jadi kalau misalnya min 2 itu berarti tahun kedua. Kalau untuk min N berarti itu tahun ke berapa yang akan kita hitung, misalnya tahun 20 atau tahun 10. Dan untuk AN-nya itu sendiri adalah jumlah seluruh diskonto selama N tahun. Dan untuk rumus yang kedua sendiri itu adalah ekspektasi present value momen negatif. Jadi di sini ada AN pangkat U tadi, U pangkat min 1 sama dengan mu minus 1, mu minus 1, minus 1 tambah mu minus 2 tambah bla 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 sampai mu minus N. Yang dimana di sini itu mu minus N itu momen negatif dari order N. Ini maaf, R itu seharusnya di keterangan itu adalah N karena typo mungkin. Oke, jadi di sini mu min 1 itu adalah nilai rata-rata dari 1 dibagi U tadi. Terus juga misal min 2 berarti 1 dibagi U pangkat 2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya itu ada momen negatif, discrete, dan continue. Jadi di sini ada rumus yang ketiga itu momen negatif discrete, yaitu rumusnya adalah mu min R sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K, yaitu ada PI UI pangkat min R, mana UI itu adalah nilai U yang mungkin akan terjadi, terus kalau P ini adalah peluang tiap nilai. Dan ini rumus ini tuh cocok untuk data real. Nanti kita akan ada contohnya itu adalah misal Euribor 20 bank. Oke, selanjutnya, oh ya, untuk R-nya sendiri itu adalah urutan. Maaf. Oke, lanjut. Untuk R-nya itu adalah urutan atau tingkat momen, misal 1, kedua, ketiga. Oke, untuk selanjutnya itu adalah momen negatif continue. Momen negatif continue itu rumusnya tadi adalah, kalau continue itu pakai integral, pokoknya kalau discrete itu pakai sigma. Jadi di sini kalau continue itu pakai integral, itu ada U pangkat min R, F, U, DU. Pokoknya di sini kita mengerjakannya pakai integral. Dan biasanya ini tuh dipakai kalau bunga mengikuti distribusi tertentu, misal distribusi normal, distribusi beta. Oke, selanjutnya itu ada rumus present value anuitas due. Nah, untuk rumus kelima ini ada Nah, pokoknya kalau misal anuitas due itu A-nya itu di atasnya itu ada titik 2. Jadi anuitas titik 2 A-nya itu N U sama dengan pangkat min 1 sama dengan 1 plus mu minus 1 tambah bla 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 sampai mu minus N dikurang 1. Jadi di sini kenapa ditambah 1? Karena pembayarannya itu dilakukan di awal periode. Oke. Lanjut aja mungkin untuk rumus ke-6-nya itu ada generating function atau triangular. Nah, di mana ini rumusnya itu ada GT 2. Ini bisa dilihat 2 BC itu agak panjang bisa dilihat. Mungkin tapi bisa saya jelaskan itu keterangan simbolnya itu adalah A itu adalah batas bawah, yang dimana A itu nilai minimum, terus B-nya itu batas atas atau nilai maksimum, terus C-nya itu adalah modus distribusi atau nilai mode yang paling sering terjadi. Dan ini rumus ini itu biasanya dipakai untuk menghitung momen lebih tinggi saat distribusi triangular. Jadi kalau misalkan jika bunga mengikuti pola triangular, maka momen-momennya itu dapat kita hitung dengan rumus tertentu. Dan oke, lanjut aja dari ada momen negatif triangular, itu rumusnya mu minus R sama dengan 2 per R min 1, R min 2 sampai seterusnya, yang mana R-nya itu harus lebih dari 2. Nah, untuk pangkat yang A, pangkat R min 2. Dan mana untuk rumus momen negatif triangular ini biasanya digunakan karena beberapa momen kecil divergen atau enggak terdefinisi. Oke, selanjutnya itu adalah rumus mood.
MOOD jika hanya sebagian momen negatif yang diketahui. Jadi untuk rumus yang ketujuh ini ada rumus Momot. Rumus Momot itu adalah buka kurung X besar dibagi Y. Jadi untuk di sini itu tuh metode Momot ini tuh memasukkan variansi bunga ke dalam perhitungan ekspektasi dan memperkirakan nilai tersebut itu akan menggunakan kovarian dan variasi. Jadi untuk simbol-simbolnya sendiri ini ada COV itu ada kovarian dan var, ada variabel Y, juga X, berarti itu rata-rata X. Oke, biasanya metode ini tuh dipakai untuk mendekati ekspektasi rasio. Oke, lanjut aja. Untuk rumus 8-nya itu adalah present value anuitas immediate. Untuk mood tadi, itu adalah N, U-1. Bisa dilihat rumusnya adalah seperti ini. Simbolnya itu adalah mu tadi sama dengan EU, itu adalah EU itu momen pertama. Terus kalau misalkan mu kedua, itu berarti sama dengan momen yang kedua. Untuk rumus ke-9 itu ada present value anuitas due mood, itu ada, ingat perbedaan immediate sama due itu, kalau immediate itu an itu nggak ada titik 2 di atas, kalau due ada. Jadi di sini kalau untuk present value due dengan rumus mood itu ada seperti ini rumusnya, bisa dilihat yang dimana itu untuk versi due dari mood pembayaran awal tahun. Oke, lanjut aja. Itu ada rumus positive moments only. Yang dimana di sini tuh rumus ke-10 itu ada present value immediate, hanya misalkan momen itu positif pokoknya untuk rumus ini. Ini bisa kita lihat kalau rumusnya adalah N U pangkat min 1 sama dengan mu N min 1 per mu N plus 1 sampai seterusnya. Ini agak panjang, kalau mau dijelaskan bisa dilihat saja. Artinya keterangannya itu mu K itu sama dengan momen positif ke berapa gitu. Maaf, mu N maksudnya. Terus rumus yang ke-11 sendiri itu adalah present value due, hanya untuk momen positif. Ini hampir kurang lebih sama untuk present value immediate, hanya positif, hanya momen positif. Tapi mungkin perbedaannya itu ada di sini ya. Teman-teman bisa dilihat di awal ini adalah kalau misal di penyebutnya di immediate itu mu n plus 1, kalau di due itu hanya mu n langsung mu n min 1. Kalau di immediate kan langsung mu n plus 1, kalau di ini supaya min 1. Oke, langsung aja. Itu ada pun juga rumus Kubing discounting, yang mana pendekatan kubik atau akurasinya itu yang tinggi. Jadi rumus yang ke-12 ini adalah ekspansi, yang dimana rumus ini itu kita gunakan deret Maclaurin, ya, deret Maclaurin. Maaf, ya deret Taylor, deret Maclaurin juga bisa, dimana rumusnya adalah pangkat min R sama dengan 1 min R X. Rx itu adalah komponen linear plus R pangkat 2 plus R dibagi 2 kali X besar pangkat 2, ini adalah komponen kuadratik terus min R pangkat 3 plus 3R pangkat 2 plus 2R dibagi 6 kali X pangkat 3, X besar. Ini adalah komponen kubik. Jadi yang pertama itu adalah komponen linear, komponen kuadratik, terus yang ketiga adalah komponen kubik. Bisa ini meningkatkan keterangan. Oke. Langsung aja untuk rumus ke-13 itu ada present value public approximation, di mana ini adalah EANU pangkat min 1, dan bisa dilihat rumusnya ini lumayan panjang. Pokoknya X-nya itu adalah ekspektasi bunga, X pangkat 2, X pangkat 3 itu pokoknya momen yang kedua dan ketiga dari bunga. Jadi selanjutnya itu adalah metode penelitian dan hasil. Di sini ada contoh dari jurnal itu, diketahui kalau misalkan data suku bunganya itu dari 20 bank itu Euribor plus 2% pada tanggal 31 Juli 2017, dan itu nilai X-nya itu ada 1,77 sampai seterusnya, itu dalam bentuk persen. Jadi di sini kita itu hitung dulu present value-nya dari anuitas immediate selama 10 tahun dengan pembayaran 1 unit per tahun dengan menggunakan metode momen negatif discrete yang setelah saya jelaskan. Jadi untuk penyelesaiannya itu yang pertama kita konversikan dulu bunga ke desimal dan hitung U-nya. Jadi di sini untuk X yang pertama itu data pertama itu adalah 1,77.
Jadi 1,77% ini kita bulatkan dulu ke desimal, yaitu menjadi 0,0177. Terus selanjutnya kita hitung U-nya dengan rumus yang pertama setelah saya jelaskan tadi. U-nya itu 1 plus X. Jadi 1 ditambah 0,0177. Jadi 1,0177. Jadi maaf kalau misalkan saya ini berbentuk titik, seharusnya bentuk koma, karena saya mengikuti dari data yang pada jurnal. Oke, jadi untuk seluruh X-nya juga sampai 20 data ini itu menggunakan cara di atas dulu. Kita hitung dulu, konversikan dulu bunga ke desimal dan hitung U-nya. Jadi sehingga seluruhnya U dari 20 data tadi bisa dilihat mendapatkan hasilnya di bawah ini ada 1,0177, terus ada 1,0185 dan seterusnya. Oke, setelah kita konversi bunga ke desimal dan hitung U tadi, kita gunakan rumus momen negatif. Yaitu rumus momen negatif tadi adalah mu min R sama dengan sigma di sini ada 20, datanya 20, jadi 20 berarti sigma I dari I sama dengan 1 sampai 20, sudah ada P dan U min R I. Jadi pertama-tama oh ya, jadi di sini karena datanya discrete dan setiap bank itu dianggap punya bobot yang sama, maka P-nya itu peluangnya itu kita 1 dibagi 20 saja. Jadi P-nya itu ada 0,05. Lalu kita hitung U I min R ini itu dari data tadi, dan rumusnya itu adalah 1 dibagi yang kita hitung tadi. Yang pertama itu data satunya itu ada 1,0177 dan hasilnya itu adalah 0,982607,841. Pokoknya kita hitung terus U-nya itu sampai berapapun, sampai kalau data ini 20 berarti I-nya itu sampai 20. Jadi kalau misalkan jika kita sudah jumlahkan semua U1 tadi, U1 min 1 dengan 20 nilai, terus itu kita bagi dengan 20. Maka dengan seluruh kita telah hitung tadi, terus kita bagi 20, itu adalah kita sudah memperoleh nilai mu minus 1 tadi. Jadi, kalau misalkan saya mau jelaskan seluruhnya itu mungkin agak panjang. Jadi di sini saya telah mendapatkan seluruh untuk sampai mu min 9, karena kita membutuhkan sampai 9. Bisa kita lihat di sini untuk mu min R ke-1, kedua, ketiganya ada data tersebut di dalam gambar. Oke, selanjutnya itu baru kita hitung untuk dengan rumus present value anuitas U, yaitu dengan A titiknya titik 2, terus 10 tadi itu adalah N kan. Jadi di sini 10 kan pas 10 karena kita ingin menghitung 10 tahun. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan 1 plus mu minus 1 plus mu minus 2 plus sampai bla 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 seterusnya sampai mu minus 9 kita hitung. Jadi di sini kita langsung saja masukkan dengan hasil mu yang sudah telah kita hitung. Jadi itu adalah 1 plus 0,981. Pokoknya sampai seterusnya kita hitung dalam telah kita dapatkan, yang dimana hasilnya itu adalah 9,221076614878482, atau bisa kita ambil beberapa angka saja dari belakang desimal, itu adalah 9,2219977, yang dimana di sini artinya nilai sekarang present value anuitas dulu dalam 10 periode atau 10 tahun itu pembayaran 1 unit di awal tiap tahunnya adalah 9,2219977 unit. Jadi untuk contohnya sendiri ini bisa dapat dilihat. Maka kesimpulan dari jurnal ini itu ketika sukunya bunganya berubah-ubah setiap tahun, kita tuh nggak bisa lagi memakai rumus anuitas biasa, karena itu penulis dari jurnal ini itu memakai cara baru, yaitu melihat momen-momen dari nilai U tadi sama dengan 1 plus I, itu faktor bunga. Jadi dengan cara ini nilai sekarang anuitas bisa kita hitung tanpa perlu tahu bentuk pasti distribusi bunganya. Jadi cukup memakai nilai momentumnya saja. Jadi paket annuity RER tadi yang dibuat dalam jurnal juga mempermudah perhitungan karena sudah menyediakan beberapa metode yang siap dipakai. Misal yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa rumusnya itu ada momen negatif, positive moments, mode approximation, dan Kubic discounting. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari jurnal yang telah saya dapatkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.